Selamat pagi, shalom semuanya. Iya, benar kata istri saya. Gak ada semangat ya, mungkin lapar mungkin saudara ya. Selamat pagi, shalom semuanya. Masih ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Dan terima kasih banyak untuk saudara-saudara sekalian yang masih memberikan kami izin untuk boleh ada di tengah-tengah saudara. Seperti tadi istri saya bilang, ini bukan kebetulan tapi ini maunya Tuhan. Dan oh iya, ini gereja masa depan cerah ini adalah gereja karismatik yang pertama kali saya datangi ketika saya masih kecil. Tapi bukan di masa depan cerah sini, justru masa depan yang di Surabaya, masa depan cerah yang di Surabaya. Dan memang saya sangat-sangat diberkati di gereja ini, dan karena itu kami juga punya kerinduan untuk memberikan berkat juga untuk saudara-saudara sekalian. Dan kalau saya boleh melanjutkan tadi apa yang istri saya sempat ceritakan, mungkin saudara-saudara mungkin udah lebih tahu kali ya. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu soalnya kalau saya lihat dari sini saya kaget, oh iya, ini muka-mukanya infotainment semua nih. Ya masih sedikit banyak saudara-saudara juga udah sempat tahu cerita tentang kami berdua. Dan iya, kami nggak pungkiri sejak saya dan istri saya ini kami berdua dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus, masalah nggak pernah berhenti datang dalam kehidupan kami. Dan kalau saya boleh bilang, masalah itu datangnya nggak pernah sendirian. Dia bawa teman-temannya gitu, sehingga satu masalah belum selesai udah ada lagi aja masalah yang lainnya. Tapi ini yang mau kami sampaikan pada pagi hari ini. Puji Tuhan untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kenapa puji Tuhan? Karena akhirnya kami tahu kami berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Kami berbeda dengan orang-orang yang ada di luar sana. Apa yang membedakan kami? Kami yakin betul kami punya roh Allah dalam kehidupan kami. Kami punya roh kudus dalam kehidupan kami. Nah mungkin sebagian dari saudara juga masih bingung-bingung gitu. Menatap kami sambil nanya, emangnya apa sih yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kalian berdua? Gini. Yang pertama, di tengah-tengah masalah itu, di tengah-tengah pergumulan yang pernah kami hadapi, Roh Kudus berikan kami ketenangan. Dan kalau kami boleh kesaksian sedikit, saat itu, ini di pelayanan saya dan istri saya, kebetulan di salah satu daerah yang ada di Indonesia ini, kami pelayanan di sana rencananya mau rally KKR. Jadi 3 malam berturut-turut kami mau rally KKR di tempat yang berbeda-beda pula. Tapi saat kami tiba di sana, kami turun dari pesawat, kami dijemput sama panitia dan gembala gereja di sana. Mereka jemput kami, tapi apa ya? Bisa dibilang tuh kalau bahasa Jawa nih, bahasa Jawanya, mereka jemput kami, tapi mukanya rodok sepet. Iya, mereka jemput kami kok mukanya nggak enak. Sampai saya bilang sama istri saya, aduh sayang, kita salah apa ya? Kok kita jemput mukanya kayak gini? Belum sempat ngomong apa-apa, mereka langsung narik kami ke salah satu coffee shop di bandara itu. Dan hal pertama yang mereka katakan, Vano, kalian jadi TO. Aduh, maksudnya apa nih om? Kok jadi TO? Iya, kali ini jadi TO, mau dibunuh. Mau dibunuh gimana? Mereka bilang, iya, jadi ada ancaman yang masuk dari sekelompok orang yang bilang, karena Anda ini dia memutuskan untuk mengikuti Yesus, mengikuti Kristus, maka darahnya halal untuk diminum. Iya, mereka bilangnya begitu. Dan bukan cuma sampai di situ aja, pendetanya gembala yang nambahin juga. Dan tadi malam sebelum kami jemput kalian, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian KKR pada malam hari. Saat itu harusnya kami panik, harusnya kami takut. Tapi ini yang Roh Kudus kerjakan. Kami berdua malah bercanda-canda. Istri saya ini malah bilang ke saya, aduh sayang, masa sih aku mau dibunuh, kan aku belum punya anak dari kamu. Kita ketawa berdua. Tapi kita ketawa, panitia
panitia dan gembalanya nggak bisa ketawa. Sampai akhirnya saya bilang, udah om, kita jalanin aja dulu. Akhirnya kami jalanin KKR pada hari itu. Pada malam hari itu nggak terjadi apa-apa. Walaupun kami harus muter-muter dulu sebelum sampai ke tempat KKR-nya. Dan kami juga harus pindah-pindah hotel sampai 3 kali. Untuk alasan keselamatan dan keamanan katanya. Hari pertama nggak terjadi apa-apa. Hari kedua nggak terjadi apa-apa juga. Sampai pada hari ketiga. Di hari ketiga itu pagi-pagi banget, gembalanya udah ngajak kami ngobrol lagi. Dan dia bilang, Vano, Anda kayaknya siang hari ini kita pulang aja. Waduh, kenapa lagi om? Iya, soalnya gini, ancamannya udah makin serius. Dan panitia juga udah gak sanggup. Dan saat itu yang terlintas di pikiran kami berdua cuma satu hal. Kami cuma bilang gini sama gembalanya, om, kita datang ke sini, kita mau melayani Tuhan. Kalaupun kita harus mati ketika kita melayani Tuhan, kita tahu kok kita bakal kemana. Akhirnya gembalanya merasa ada sedikit kekuatan. Dia bilang, jadi gimana Van? Om, kita jalanin aja. Akhirnya kami jalanin KKR pada malam hari itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Ada 2 hal yang terjadi. Sebenarnya 3 hal. Yang 3 hal, yang pertama gini, kami jalan KKR itu. Tapi panitianya gimana ya? Kalau saya bilang agak ngeselin. Ya boleh sih, mereka takut. Cuma jangan sampai gini. Jadi ada panitia yang berdiri di belakang kami. Ada cewek-cewek gitu, ibu-ibu berdiri di belakang kami. Itu mereka saling bisik-bisik gitu. Bisik-bisik, yang satu bisik-bisik gini. Tukeran tempat dong sama aku. Aku masih punya anak kecil. Kalau mereka ngomong gitu gak kedengeran sih gak apa-apa. Ini bisik-bisik tapi kedengeran. Tapi sudah tahu apa yang terjadi pada malam hari itu. Ada 2 hal penting yang terjadi. Yang pertama, ada 40.000 orang datang ke KKR itu. Dan yang kedua, nama Yesus semakin dipermuliakan. Nggak terjadi itu ancaman apa-apa. Yang kami takutkan nggak terjadi. Justru lewat kejadian itu kami belajar. Kami belajar untuk lebih tenang lagi. Kenapa kami tenang? Karena kami tahu orang yang main-main dengan pekerjaan Tuhan, orang yang main-main dengan hamba-hamba Tuhan, orang yang main-main dengan anak-anak Tuhan, itu urusannya langsung dengan Tuhan. Amin. Dan kemudian apalagi yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kami. Roh Kudus ajarkan kami 3 poin penting. Yang pertama, kami diajarkan untuk lebih mawas diri lagi, untuk lebih introspeksi diri lagi. Dalam arti gini, kalau kemarin-kemarin saya dan istri saya, kami berdua sudah menjalani kehidupan kami sebagai seorang artis, sebagai pemain sinetron, sebagai pemain film, itu bukan berarti kami belum merasa bangga akan diri kami sekarang. Atau mungkin juga kemarin-kemarin kami sempat ada dalam masalah dan Tuhan angkat kami keluar dari masalah. Bukan berarti kami boleh merasa puas dengan diri kami sekarang. Atau mungkin juga begini, kemarin-kemarin kami sempat melayani Tuhan kemana-mana. Di Indonesia ini sampai dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Itu bukan berarti kami boleh merasa cukup untuk melayani Tuhan. Justru dari hari demi hari kami belajar, kalau kami boleh melayani Tuhan itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan alasan kami boleh ada di depan saudara-saudara pada pagi hari ini alasannya cuma satu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus terlalu baik dalam kehidupan kami. Kami nggak perlu merasa sok jago, kami nggak perlu merasa sok kuat, kami nggak perlu merasa sok pintar. Kenapa? Karena kami tahu pasti nggak ada satupun manusia di dunia ini yang terlalu tinggi sehingga Tuhan Yesus nggak sanggup untuk rendahkan. Tapi ini yang jadi kebanggaan kami sebagai orang percaya. Kami tahu pasti nggak ada satupun manusia di dunia ini yang terlalu rendah sehingga Tuhan Yesus nggak sanggup untuk tinggikan. Dan yang kedua, apa yang Roh Kudus ajarkan dalam kehidupan kami diajari untuk mengingat kembali janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan kami. Mungkin saudara juga sempat dengar ketika kami ada di infotainment, rame lah sebagaimana, ada beberapa orang yang bilang kami menikah ini kami nggak akan lama. Jadi umur pernikahan kami nggak akan bertahan lama. Bahkan ada orang di infotainment yang bilang, katanya sih orang pinter,
Tapi ya ternyata sekarang dia nggak pinter-pinter banget. Kenapa? Karena dia bilang, umur pernikahan mereka berdua ini hanya akan bertahan 3 bulan. Sampai dalam hati, darah Yesus. Hebat sekali orang ini. Tapi puji Tuhan, setelah 2 tahun kami boleh ada di sini masih sebagai suami istri. Puji Tuhan. Dan kita berdua yakin kalau umur pernikahan kita masih sekitar berapa? 1000 tahun lagi ya, 1000 tahun lagi. Puji Tuhan. Dan kemudian Roh Kudus ajarkan kami untuk mengingat kembali janji-janji firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kami mau dengar apa kata orang, aduh, hidup kami pasti sangat sengsara. Tapi sekalipun begitu, di tengah-tengah masalah kami ingat-ingat janji-janji Tuhan, kami jadi sadar benar juga. Ketika kami berdua memutuskan untuk mengikuti Yesus, Tuhan Yesus sendiri nggak pernah janji tuh kalau jalan kehidupan kami bakal mulus-mulus saja. Dan Tuhan Yesus sendiri juga gak pernah janji kalau kami mau mengikuti langkah-langkah Dia, maka jalan kehidupan kami bakal lurus-lurus saja. Tapi satu janji firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Dan kalau kami boleh mengutip dari ayat Alkitab, maka bunyinya seperti ini. Sekalipun kami berdua harus berjalan dalam lembah kekeraman, kami gak perlu takut bahaya. Karena apa? Karena kami tahu ada tangan Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Dan yang terakhir, apa yang Roh Kudus ajarkan dalam kehidupan kami, Roh Kudus mengajarkan kami untuk lebih bersyukur lagi. Kenapa kami lebih bersyukur lagi? Bukan karena kami sudah melihat masalah selesai dalam kehidupan kami, enggak. Sampai dengan saat ini, masalah belum selesai dalam kehidupan kami. Dan kami boleh lebih bersyukur lagi bukan karena kami sudah melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kami, enggak juga. Tapi kami boleh bersyukur lagi karena kami tahu pasti semakin besar masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, itu juga berarti semakin besar berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk kami. Karena itu sekali lagi, seperti yang tadi istri saya bilang, ini bukan kebetulan, tapi ini maunya Tuhan. Maunya Tuhan untuk apa? Untuk kita sama-sama belajar. Mungkin saudara boleh belajar dari kami berdua, dari kehidupan kami berdua. Apa yang saudara pelajari dari kami? Belajar untuk tidak melakukan kesalahan kami. Karena saudara tahu kesalahan kami yang terbesar adalah meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami coba untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kami coba selesaikan sendiri, bukan masalahnya selesai, malah kami semakin jatuh dalam masalah. Tapi puji Tuhan juga lewat satu lagu yang mau kami bawakan, satu pujian yang mau kami bawakan, kami diingatkan kembali. Sekalipun kami adalah orang-orang yang sangat berdosa, sekalipun kami adalah orang-orang yang banyak berbuat salah, tapi kami masih punya Tuhan yang gak menyerah pada kami. Dan Dia masih memandang kami sebagai biji matanya.